Oke teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari atau melihat sebuah magic dari Livewire. Kita akan melihat magic berikutnya, ya. Saya akan perkenalkan yang namanya data binding. Apa itu data binding? Kita langsung ke contoh. Oke, kita buka komponen Livewire kita. Kemarin kita sudah membuat komponen Livewire, yaitu kita buka yang view, ya, resources, view, kemudian Livewire dan show officer.blade. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah input text, ya. Untuk itu kita pakai bantuan Bootstrap. Kita ke bagian form, kemudian input group. Nah, kita copy saja yang ini, ya. Kita copy, klik, kemudian kita pastekan di sini. Paste. Nah, seperti ini. Kita akan lihat dulu di browser. Oke, kita refresh, maka akan muncul input field, ya, seperti ini, seperti di Bootstrap tadi, ya. Kita akan perbaiki sedikit agar tampilannya lebih bagus. Kita akan buat supaya input field ini tidak mepet gini, ya teman-teman, ya. Caranya adalah kita kemas dengan kontainer. Kita kemas, dia dimasukkan ke dalam kontainer, teman-teman. Kemudian kita kasih pembatas dengan garis horizontal. Nah, gini teman-teman. Kita simpan, cek di browser. Nah, gini teman-teman. Kemudian bawahnya kita kasih MP4. Nah, gini teman-teman, ya. Jadi kita akan buat di sini untuk mengisikan nama, ya. Jadi kita rubah di sini, kita rubah your name, ya. Your name kita simpan. Nah, username, placeholdernya kita juga ganti your name, kita simpan. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ada label your name, kemudian kita ada isian di sini. Nah, isian ini kita akan binding dengan Livewire. Jadi dengan di binding nanti kita bisa, apapun yang kita ketikkan nanti otomatis kita bisa menampilkan di bagian lain. Kita akan coba saya tambahkan HR lagi di sini, kemudian saya tambahkan H3, ya. Jadi kita akan tampilkan di sini, jadi akan ada pemanggilan nama nanti, ya. Kita refresh. Nah, jadi apapun yang kita ketikkan di sini, karena kalau sudah kita binding, nanti apapun yang kita ketikkan akan muncul di sini. Hai siapa gitu, ya. Hai George. Nah, George. Nah, nanti akan tulis Hai George gitu. Caranya gimana? Kita akses ke Livewire kelasnya, show officer. Nah, di sini kita buat sebuah variabel public, teman-teman. Yaitu misalkan kita buat your name, ya. Cukup gini saja. Jadi kita membuat public. Jadi dengan demikian kita bisa membinding variabel public ini, variabel your name ini dengan yang inputan yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya dengan mengetikkan wire.2 model. Kemudian diikuti nama variabel. Nama variabelnya your name. Nah, ya. Jadi input ini kita binding dengan Livewire, yaitu variabelnya your name. Dimana variabel your name ini kita buat public di sini. Dengan demikian kita sudah membinding variabel your name dengan input field yang di sini. Oke, kita coba teman-teman. Kita refresh. Nah, kita coba Hey George.
Nah, belum kita tampilkan ya, belum kita tampilkan. Nah, cara menampilkan gimana? Nah, begini. Your name. Kita simpan. Ya. Oke, kita simpan ya. Jadi sudah kita melakukan binding, kemudian kita tampilkan di sini. Kita refresh. Nah, nanti George. Lihat teman-teman. Jadi apapun yang saya ketikkan di sini otomatis langsung terupdate di H3 tadi. Nah, keluar langsung ya. Kemudian ya kita muncul ya, muncul semua. Nah, jadi ini adalah salah satu magic dari Livewire. Kita bisa melakukan binding, menghubungkan ya antara input komponen HTML, terutama yang bagian input itu dengan variabel yang ada di Livewire ya. Jadi kalau kita lihat dokumentasinya, tidak cuman input, jadi bisa berlaku wire model ini bisa berlaku untuk tag HTML yang lain seperti radio, kemudian checkbox, select, atau text area. Jadi kita bisa langsung menghubungkan dengan komponen Livewire dan otomatis langsung real time ya, terupdate langsung di sini ya. Oke, namun teman-teman dengan real time begini tentu request ke server juga akan semakin memberatkan server. Kemudian jadi Livewire memberikan ya ini teman-teman, this avoid too many network requests ya. Jadi tiap diketik jadi cara default itu menggunakan 150 milisecond. Jadi setiap kita ketik nunggu sekitar 100 milisecond akan dilakukan request untuk diupdate ya. Jadi saat kita ketik ini tunggu saat 150 mili dia akan request ke server. Nah, tentu kalau ada 1000 user melakukan seperti ini kan akan memberatkan server ya. Nah, kemudian kita bisa membatasi teman-teman. Jadi dengan menambahkan debounce, kemudian jumlah waktunya kita bisa agak menunda. Jadi kita tunggu sekitar setengah detik dari selesai orang mengetik baru dikirim ke server gitu teman-teman. Kita coba ya, yang sebelumnya real time kita akan mengolor waktu gitu ya. Dot debounce dot 100 milisecond. Betul ya, debounce 500 milisecond. Nah, kita simpan, kita cek di browser, refresh. Nah, jadi agak mundur ya, waktunya agak delay. Kita coba misalkan 2 detik. Kita coba 2 detik di sini. Nah, agak lama ya. Jadi servernya juga tidak terlalu memberatkan server. Jadi kita seperti ngasih waktu user untuk menyelesaikan ngetiknya. Kalau sudah selesai baru kita kirim ke server. Gitu ceritanya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, kita coba buktikan di servernya ya, requestnya. Kita ke more tool, kemudian developer tool ya, kemudian kita ke tab network. Nah, kita ketikkan nih ya, saat kita ketikkan di sini perhatikan saya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah dari user melakukan request ke server ya. Ini untuk 2 detik ya, saya ada. Nah, jadi dia setiap 2 detik baru melakukan apa, request. Sekarang kita coba di bounce-nya ini kita hilangkan ya, kita simpan.
kemudian ke browser lagi, kita refresh. Nah, kita coba cek. Lihat, tiap saya mengetikkan dia langsung fetch ya, langsung kirim ke server. Nah, terus dia kirim terus real time, benar-benar real time. Jadi apa yang kalian ketik, setiap defaultnya tadi 150 milisecond, jadi tiap ketik dia langsung wah real time, benar-benar real time ya. Jadi ya ini ada bagusnya, tapi ya tentu memberatkan server ya. Kalau server kita kurang bagus nanti bisa jadi crash malah ya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik kita kasih delay. Kita simpan. Nah, kita buat nih 1,5 detik. Nah, setiap 1,5 detik dari selesai mengetik baru dikirim lagi. Nah, jadi lebih hemat resource dari server ya teman-teman. Kemudian selain di bounce, Livewire menyediakan juga lazy updating. Lazy updating artinya apa? Jadi kalau user belum beranjak dari input field, maka tidak akan dikirim ke server. Kita coba teman-teman. Di bounce kita ganti dengan lazy ya, lazy. Nah, kita simpan. Kita perhatikan di servernya ini ya teman-teman. Kita refresh dulu. Nah, kita refresh, kita mau ketik apapun di sini tidak akan dikirim ke server ya. Tapi begitu kita klik area lain, kita keluar dari input field ini, fokusnya keluar dari input field ini. Perhatikan, saya klik di seberang tempat ya, klik, dia baru mengirim ke server. Menandakan bahwa apa, dianggap Livewire, oh si user sudah selesai dengan input field ini, maka ini inputan final dari user. Jadi inilah yang akan dikirim ke server. Ini yang namanya wiremodel.lazy. Oke, selain di bounce kemudian lazy, ada satu lagi teman-teman, yaitu yang bernama deferred updating ya. Deferred updating, kalau yang lazy tadi kalau user sudah keluar dari fokus input field ya. Nah, kalau deferred ini dia akan, meskipun user sudah tidak fokus dengan input field lagi, tapi data akan dikirim menunggu request dari bagian lain. Gini contohnya, gini teman-teman. Kita ganti dulu defer ya, defer, kita simpan, kemudian kita kembali, kita refresh. Nah, kita ketikkan di sini ya, kita udah ganti defer tadi, George misalnya, kita ketik ya, tidak terjadi request teman-teman, dan ini belum diupdate ya. Jadi masih, meskipun kita ada selesai, kita juga klik tempat lain. Nah, kalau lazy kan kalau kita klik tempat lain langsung terkirim ke server, tapi ini tidak teman-teman, dia menunggu request berikutnya ya. Jadi dibarengkan dengan bersamaan dengan request lain. Nah, gitu, dinunut ceritanya ya, bahasa Jawanya dinunutkan dengan request lain. Misalkan kita mau request nih, kita kan punya another office nih, ini kan request juga. Kalau kita klik dia akan melakukan request. Begitu kita klik, ya dia langsung update teman-teman. Nah, dia akan kirim ke server, dan ini juga terupdate juga ya. Misalkan kita rubah Sarah, kita klik sana sini, kemudian kita tidak akan diupdate, jadi dia tunggu another next request ceritanya gitu. Jadi waktu kita klik baru dia kirim bersama dengan request lain. Jadi ini berguna mungkin kalau seperti form ya. Jadi ada form, ada beberapa field, jadi setelah selesai semua baru dikirim bersamaan sekalian, ada yang gitu. Jadi ada 3 ya. Jadi ada debounce, pertama debounce, kemudian lazy, dan deferred.
Ini berguna untuk menunda, untuk mengatur request ke server agar server tidak terlalu berat. Oke, lalu apa sebenarnya wire model ini? Jadi logikanya gini teman-teman, jika dengan adanya wire model ini kita bisa langsung mengakses nih, kita langsung bisa menghubungkan dengan variabel yang ada di kelas LiveWire. Tentu saja kita juga bisa langsung nih melakukan proses operasi ke database, ya, bisa dengan create atau update atau delete, karena langsung terhubung dari view ini, langsung terhubung ke kelas LiveWire, ya. Nanti arahnya akan ke sana, kita dengan mudah akan mengakses tabel database. Begitu teman-teman. Jadi saya kira ini cukup dulu tentang wire model, di mana wire model untuk membinding variabel. Nah, kemudian juga ada fitur untuk melakukan delay untuk request ke server. Terima kasih.